ya, sakit dan Rivaldo ya. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak akan menyampaikan materi mengenai Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah pembelajaran ini, Pak harapkan kalian mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Pak juga mengharapkan kalian mampu mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Juga mengharapkan kalian mampu menjelaskan hasil dari identifikasi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kemudian yang ketiga, mengharapkan kalian mampu menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelum masuk situ, coba lihat gambar ini. Ini sebuah gambar yang cukup menarik ya, enggak? Gambar apa? Ada yang bisa menjelaskan juga ini gambar apa? Gambar dua Pak. Itu truk kan? Ya. Benar nggak? Truk yang muatannya banyak, odol istilahnya. Over Sosis. apa odol banyak? Kita ya ini muatannya over kemudian ada tulisan piye kabari penak zamanku to coba lihat itu, lihat gambar ini bapak yang pakai jaket kulit kemudian rambutnya putih melampai ke tangan. Ada yang tahu itu gambar siapa? Presiden Soeharto. Atau sebuah simbol dari Orde Baru. Kalau Orde Lama itu Soekarno. Kemudian ini ada tayangan bagaimana Orde Baru itu lahir ya, dari peralihan masa Bung Karno, kemudian Bung Karno lengser karena laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, kemudian Soeharto, Jenderal Soeharto menjabat sebagai istilahnya itu penanggung jawab presiden ya. Sementara kalau waktu itu istilahnya itu presidium presiden. Kemudian setelah sidang MPR berikutnya Soeharto terpilih sebagai presiden. Ada banyak faktor ya, banyak hal yang mengakibatkan Soeharto naik ke lumbung kekuasaannya secara halus, secara cepat. Salah satunya itu adalah sebuah surat sakti yang kita kenal sebagai surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan istilah Super Semar. Surat perintah 11. Coba kita lihat lagi tayangannya. Cepat ya.
berjalan secara demokratis. Namun di sisi ekonomi itu kita masih banyak PR seperti hutang yang semakin besar. Kemudian pada masa Orde Baru kita mulai membangun fondasi ekonomi itu. Istilahnya dikenal di sini Revalita, rencana pembangunan 5 tahun Revalita. Revalita ini pun berjalan berjilid-jilid. Ada Revalita 1. Kita ke untuk materi kita lagi ke poin-poin tadi. Setelah menyaksikan tayangan tadi, ya, jadi kurang lebih ada beberapa hal itu yang bisa kita jadikan poin. Kita mulai dari definisi, kemudian kehidupan politik, kemudian yang terakhir itu bahasanya kehidupan ekonomi Orde Baru. Kita mulai dari definisi. Orde itu diartikan sebagai unsur atau yang diatur menurut suatu hukum atau prinsip tertentu. Fungsi partai politik, ini partai politik yang semula itu banyak pada masa Orde Lama itu disederhanakan menjadi 3 partai. Ya. Ini setelah pemilu 71 yang berikutnya nanti partai politik disederhanakan menjadi P3, kemudian Golkar dan PDI. Jadi ada 3 partai besar. Di luar itu ada juga satu kekuatan politik yang lain, yaitu ABRI. ABRI di sini punya fraksi sendiri di DPR. Ya. Jadi ABRI itu di DPR punya fraksi sendiri. Makanya ada istilah dui fungsi. Jadi pada masa Orde Baru ini ABRI punya peranan yang penting dalam menjalankan kehidupan politik. P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Ini menjadi program yang selalu itu dijadikan untuk politik oleh Orde Baru. Ini kita lihat partai-partai politik pada tahun 1971. Itu partai politik, ya. Ada Partai Katolik, ada Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai NU, ada di sini ada Golkar, PRI, Partai Murba, ada juga Partai Nasional Indonesia (PNI). Kemudian partai-partai tadi disederhanakan jadi 3, ya, seperti Pak bilang tadi, ya, P3, Golkar dan PDI. Ini lambang PDI yang lama, ya. Ini Golkar pun masih berupa golongan karya, bukan seperti sekarang. Partai Golkar waktu itu masih golongan karya. P3, Partai Persatuan Pembangunan, sudah berbeda dengan P3 yang sekarang untuk dari logo. Ini partai-partai pada masa Orde Baru. Kemudian dui fungsi. Dui fungsi itu ABRI itu punya 2 peranan. Yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kemudian yang kedua, ABRI di sini terlibat dalam politik, dalam memegang kekuasaan dan mengatur jalannya negara. Itu istilah dui fungsi. Kalau sekarang tidak ada dui fungsi. ABRI cuma punya 1 peranan, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, istilahnya bela negara. Dan istilah ABRI pun sudah tidak ada lagi sekarang. Ya. Sekarang kita kenal yang namanya TNI. Ya. ABRI itu gabungan antara kepolisian dan TNI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu ABRI. Semuanya ini menjadi alat politik untuk melanggengkan jalannya kekuasaan Orde Baru. Ini P4, ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini menjabarkan asas-asas Pancasila dalam 36 butir. Ini untuk diterapkan, ya. Kemudian dalam bidang politik luar negeri, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, perbaikan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan mengadakan kerjasama regional. Indonesia kembali ke PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada 28 September 1950. Ini awalnya, ya, kita anggota ke-60 untuk memperkuat pemahaman kita, ya, untuk materi ini. Tolong dikerjakan PD-nya ini secara berkelompok. Ini apa?
kalian perhatikan, kemudian kalian analisis. Kemudian nanti kalian rumuskan 5 pertanyaan. Setelah kalian buat 5 pertanyaan, nanti di belakang lembar itu kalian jawab, ya, di lembar belakangnya. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang tahu? Jadi gambar apa saja 4 itu? Nah, gambar yang pertama G30 masih negatif. Gambar yang kedua apa tuh? Bukan. Itu cuplikan dari Super Semar, surat perintah 11 Maret. Kemudian ini 27 Maret, ini pengangkatan Soeharto sebagai presidium kabinet. Ya, tolong dikerjakan. Kalian buat pertanyaan sendiri, setelah itu kalian jawab sendiri dari gambar, berdasarkan gambar itu. Rumuskan. Kalau 5 terlalu banyak, 2 saja. Ayo. Silakan. Ya, diskusikan dengan temannya. Apa? Lain lah. G30 SPKI. G30 SPKI. Pemberontakan. Nah, mana yang itu? Presentasi. Ya, bela ya presentasi. Silakan dulu. Udah ditahan. Lama kita enggak tahu nih. Iya. Ayo silakan. Sini bebas presentasinya. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mempresentasikan bahwa sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Dan perkenalkan, nama saya Beata Menarti dari kelas 11 TKJ 6. Dan kelompok saya yang menganggota Siti Zahra Wulandari, Nabila Balkis, Rizky Amelia, Nurza Agnesia, dan Gazi Muhtadi Masfa. Saya akan membahas tentang G30 SPKI. Dan salah satu persoalan yang kami cari tadi yaitu 9 jenderal yang menjadi korban penculikan G30 SPKI. Di antaranya yaitu Jenderal Soe Prato, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal MT Haryono, Jenderal Siswandu Parman, Mayor Jenderal Sutoyo, Siswomin Narjo, Brigadir Jenderal Nonal Isoat Panjaitan, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Kolonel Untung Syamsuri, Tenan 1 Pergetender. Dan kami juga membahas tentang 11 Maret
yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewajiban pemerintah. Itulah dua tentang Indonesia pada Orde Baru yang kami ambil, yaitu G13 PKI dan 11 Maret. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kelompok dari kelompok yang ingin mempresentasikan? Cukup ya? Baik. Kita telah di ujung pembelajaran. Ada yang bisa bantu Pak menyimpulkan apa saja yang telah kita dapatkan hari ini? Ya, tolong satu orang menyimpulkan. Ya, tolong simpulkan. Yang telah kita pelajarkan hari ini apa saja? Ya. Berdiri. Yang disebutkan hari ini adalah Orde Baru, kehidupan politik Orde Baru, definisi kehidupan ekonomi Orde Baru. Ya, yang kita pelajari hari ini adalah ada 3 materi nah ya, yaitu pertama mengenai definisi Orde Baru, kemudian kehidupan politik Orde Baru, dan juga kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Kemudian Pak minta tolong seluruh lembar kerja yang kalian kerjakan secara berkelompok itu dikumpulkan kepada Pak akan Pak nilai. Tolong semuanya dikumpulkan. Ke sini. Dikumpulkan saja.